Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mempelajari mengenai pembuatan website dari nol, dari kita tidak tahu apa-apa hingga kita bisa membuat website sendiri yang seperti ada yang di Google seperti itu ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materinya teman-teman. Website introduction. Nah, ini dia pembahasan kita nanti. Mengenal website, memahami pembuatan website, pengaksesan, web developer itu apa, jenisnya itu apa saja, kesuksesannya, seberapa sukses nanti, dan kita akan praktek tentunya. Nah, lanjutnya, apa sih itu website? Seperti yang ada di gambar ini hanya sebuah contoh ya teman-teman. Saya mencari di Google dengan keyword UKM UTM. Nah, di sini ada www.cccc.org.id. Ini adalah domain dari website CCC, dari UKM CCC. Nah, ini adalah salah satu contoh website. Kita masuk ke pengertian website. Nah, website itu apa sih? Website itu adalah kumpulan halaman pada suatu domain yang ada di internet, yang mana website itu sendiri dapat diakses secara luas dengan sebuah browser, tentunya menggunakan URL website. Nah, jadi website itu adalah kumpulan halaman. Ini sebagai contoh, ini adalah salah satu halaman yang ada di website tadi, yaitu di contohnya tadi, ini saya buka. Terus ada salah satu halaman dasarnya, halaman depannya. Ini salah satu dari halamannya saja. Nah, sedangkan pada suatu domain itu apa sih? Domain itu ini dia, di websitenya cccc.org.id ini adalah domainnya yang dapat diakses secara luas menggunakan sebuah browser. Nah, ketika teman-teman online, teman-teman bisa mengakses cccc.org.id ini dengan browser, entah itu Chrome, entah itu Mozilla, entah itu apapun, menggunakan URL website. Nah, URL website itu ini cccc.org.id ini. Namun sebagai tambahannya di depan ada http://2 dan seterusnya dan lain-lain lah. Nah, itu adalah URL website yang lengkap. Seperti contohnya https://cccc.org.id itu adalah URL website yang lengkap. Namun ketika hanya cccc.org.id ini saja, ini adalah domain dari website itu. Nah, ini apa sih yang saya gambar di sini, yang saya potong gambarnya ada di sini? Ini adalah bagian dari halaman itu sendiri. Nah, ini dia yang bagian dari salah satu halaman saja. Nah, jadi halaman website itu sendiri ada banyak bagiannya. Entah itu ada menu, ada bagian-bagian lainnya, dan ada yang lainnya di sini. Kalau teman-teman tahu, di sini adalah footer, yaitu footer itu bagian paling bawah dari website pada umumnya, pada biasanya. Nah, ini hanya salah satu halaman saja pada website cccc.org.id ini. Nah, untuk halaman lainnya bisa teman-teman lihat sendiri di menu yang lainnya atau di pos-posan yang salah satu dari ini. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih website itu dibuat? Saya meringkasnya, ada 3 tahapan dalam membuat website secara garis besar ya. Nah, tahapan pertama membuat halamannya, tahapan kedua menaruh halaman tadi di dalam sistem, tahapan ketiganya menampilkannya halaman tadi, seperti itu. Nah, membuat halamannya itu seperti apa sih? Ya, kita buat halaman seperti HTML, file CSS, dan lain-lainnya. Nah, nanti kita akan bahas mengenai file HTML, file CSS, dan lain-lainnya ini nanti di section selanjutnya ya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini kita taruh ke dalam sistem. Nah, taruh dalam sistem ini sebagai salah satu contoh yaitu file manager kita. Terus ada htdocs,
terus ada file management cPanel. Nah, sebenarnya htdocs ini yaitu ada di file manager kita juga, namun berbeda ya ketika file PHP dengan file HTML. File HTML ini kita bisa menaruhnya dimanapun di file manager kita, sedangkan file PHP kita harus menaruhnya ke dalam file htdocs agar bisa dibuka di browser seperti itu ya, ketika dalam keadaan online. Nah, file management cPanel ini adalah file manager dari versi online. Jadi, file manager ini adalah versi offline ya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah file manager saya. Sedangkan file management cPanel ini adalah file manager yang ada di online di hosting kita. Nanti kalau kita sudah punya hosting seperti itu. Nah, langkah ketiga, tampilkan halaman melalui sistem. Buka dari browser salah satu caranya. Terus ada jalan lain, mengaktifkan Apache dan MySQL dulu, atau kita melalui mengonlinekan website. Nah, ketiga ini akan kami contohkan nanti di video selanjutnya ketika kita sudah menuju ke praktek. Kali ini hanya baru teori saja ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih website itu dapat diakses? Maksudnya bagaimana website itu dapat dibuka dan dapat ditampilkan. Ada dua jalan secara garis besarnya, yaitu melalui offline dan online. Ketika offline, ya hanya file HTML biasa tanpa koneksi internet. Dan ketika online, kita mengaksesnya melalui URL seperti tadi yang kita contohkan, yaitu triplec.org.id tadi. Ini dia, ini kita mengaksesnya melalui online dengan kita memasukkan alamatnya gitu. Nah, ketika kita tidak tahu URL-nya, kita hanya tahu namanya, mungkin kita bisa mengaksesnya melalui Google seperti tadi yang saya contohkan. Nah, ini UKM CCC UTM. Saya mencarinya di Google dengan keyword seperti itu dan Google memberikan sebuah website yang tepat seperti apa yang saya inginkan, seperti itu. Nah, itu adalah dua cara untuk mengakses website. Bisa dengan offline, langsung tanpa koneksi internet, dan online dengan koneksi internet tentunya. Nah, selanjutnya pembahasan kita yaitu apa sih itu web developer? Web developer itu adalah pengembang website. Nah, secara spesifik peran atau tugas web developer yaitu merancang, mengkode, memodifikasi website. Pada intinya, web developer itu adalah yang membuat website seperti itu. Terus selanjutnya yaitu jenis-jenis dari web developer. Nah, di luaran sana jenis dari web developer itu ada 3, yaitu front end, back end, dan ada full stack. Nah, di mana front end itu dia adalah yang khusus hanya mempercantik website dari tampilannya saja. Berbeda dengan back end lawannya dari front end. Dia back end hanya memfokuskan kepada jalannya sebuah sistem dari website itu sendiri. Nah, untuk full stack, dia itu memfokuskan kepada kedua hal tersebut, front end dan back end. Sebagai contoh, front end itu hanya tampilan saja. Jadi kita tidak peduli dengan website kita itu jalan atau tidak. Yang terpenting adalah tampilan website kita itu bagus, seperti itu saja. Nah, untuk back end, kita itu berfokus kepada website kita agar bisa berjalan. Seperti contohnya Google. Google itu ketika kita mencari sesuatu di dalam searchingnya, maka Google akan mencarikan apa yang kita inginkan. Nah, tugas dari backend adalah
yang memproses keinginan kita itu agar kita dapat atau mendapatkan apa yang kita inginkan, seperti itu. Jadi semua proses yang ada di website itu dibikin oleh backend, sedangkan front end itu dia yang hanya mempercantik tampilannya saja. Nah, full stack dia itu yang fokus pada kedua hal tersebut. Nah, ketika teman-teman ingin melanjutkan karirnya di bidang website, lebih baik teman-teman pelajari semuanya terlebih dahulu, entah dari front end atau back end ataupun keduanya. Nanti ketika teman-teman lebih enak atau lebih suka atau lebih lancar di salah satu dari keduanya, teman-teman bisa fokus dari salah satu itu sendiri. Namun ketika teman-teman ingin mempelajari keduanya dan ingin fokus kepada keduanya, teman-teman bisa memilih full stack. Kira-kira seperti itu ya teman-teman, jenis-jenis dari web developer. Nah, kita lanjutkan. Pada slide ini, apa sih peluang kerjanya sebagai web developer? Di luaran sana banyak sekali pamflet-pamflet ataupun di online di website. Ada misalnya salah satu dari ini, job vacancy locker BDG, web developer dengan syaratnya hanya bisa PHP, HTML, CSS, CMS, dan database. Ini sudah bisa diterima. Ini hanya sebagai syarat dari itu. Ketika teman-teman sudah memahami dan sudah bisa membangun website dengan ini, maka teman-teman bisa mudah dengan masuk locker ini ataupun locker yang lainnya dengan syarat dan ketentuannya sendiri ya teman-teman. Kita lanjutkan. Nah, saatnya kita praktek. Nah, di persiapan kali ini kita harus mempunyai text editor. Text editornya boleh Sublime ataupun Visual Studio Code ya teman-teman. Saya akan membuka Sublime-nya. Ini new window saja. Kita close-nya satunya. No. Nah, seperti ini Sublime-nya. Namun ketika teman-teman lebih suka dengan menggunakan Visual Studio Code ataupun Notepad++ ataupun yang lainnya, silahkan, itu tidak masalah karena itu hanya merupakan text editor sebagai jembatan kita untuk membuat sebuah website. Nah, pertama-tama kan tadi kita harus membuat file terlebih dahulu. Misal ini kita new file dan kita simpan saja. Kita simpan di mana terserah, di dokumen misal dengan nama pelatihan.html. Kita save. Nah, di sini sudah berubah menjadi HTML. Jika teman-teman perhatikan tadi masih berupa plain text ya kalau tidak salah. Berupa plain text. Jadi di sini sekarang sudah berubah HTML, berarti kita bisa menggunakan bahasa HTML di sini. Kita tulis HTML. Nah, ini dia ada auto completion-nya, kita enter. Nah, seperti ini. Kita tinggal membuat website untuk langkah selanjutnya saja. Namun di sini saya tidak akan membuat websitenya menggunakan Sublime, tetapi saya akan mempraktekannya menggunakan Visual Studio Code karena saya lebih menyukai untuk menggunakan VS Code. Nah, sudah terbuka. Langkah selanjutnya, kita membuat sebuah file HTML dengan ekstensi .html tentunya, dengan contoh misalnya pelatihan.html, dan simpan file itu nanti di manajer kita, di penyimpanan kita. Nah, lanjutnya mulailah membuat halaman website. Nah, kita coba kita membuat new file. Kita simpan terlebih dahulu, Ctrl S, taruh ke dalam download misalnya, dan kita beri nama pelatihan.html.
.html. Kita save. Nah, sudah berubah logo dari file kita, berubah code. Sebagai awalan, saya akan membuat sebuah struktur HTML penuh. Ketika di Visual Studio Code, teman-teman bisa langsung membuatnya dengan mengetikkan tanda seru. Lalu di sini ada auto completion, kita pilih dan seperti ini. Nah, ini title-nya untuk judul halaman, untuk bodinya di sini untuk mengisi website kita. Nah, kita pelajari terlebih dahulu apabila mungkin ada yang bingung mengenai kok ini ada paling atas ada doctype, kok terus selanjutnya ada HTML lang n, terus ada head, ada meta, ada title, ada body. Ini apa sih sebenarnya? Nah, kita pelajari di materi kita. Di struktur HTML itu ada tag, ada head, ada body secara garis besarnya, secara umum. Nah, HTML itu merupakan tag dasar utama dalam struktur file HTML. Jadi, ketika tidak ada tag HTML ini, maka di website kita akan error meskipun bisa dijalankan dan meskipun ada hasilnya, ada interface-nya, namun ketika kita cek di dalam validator, website kita akan memunculkan pesan error seperti itu. Nah, untuk yang head ini merupakan tempat di mana biasanya tag title, meta tag, dan semua script Java ataupun CSS ataupun yang lainnya diletakkan. Seperti contohnya di sini ada meta, ada tag meta, ada tag title diletakkan di dalam tag head. Nah, untuk selanjutnya di yang ketiga ada body. Body merupakan tempat di mana semua halaman yang akan ditampilkan ditaruh. Nah, jadi semua halaman kita yang ingin kita tampilkan, kita menulisnya di dalam tag body di sini. Jadi misal kita ingin membuat sebuah teks, jadi kita tuliskan di sini. Misal kita ingin menyebutkan sebuah gambar, ya gambarnya kita taruh di sini juga. Namun tidak dengan cara seperti ini ya. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah gambar ataupun kita ingin membuat sebuah teks atau paragraf, kita harus menuliskan sebuah tag. Sebagai contoh, nah ini, jangan lupa teman-teman, ketika kita menulis sebuah tag, jangan salah posisi ya. Nah, seperti ini yang benar. Ketika ada B, ada tag B, jadi harus ditutup dengan tag B. Tidak boleh ketika tag B dimulai, ditutup dengan tag P. Namun seperti ini, tag B dimulai dan tag B ditutup, terletak di dalam tag P, ini tidak apa-apa. Namun ketika yang contoh, ya ketika yang salah seperti ini, ketika tag B dimulai, ditutup dengan tag P, ini adalah yang salah. Ingat, ketika ini ditulis di dalam file HTML kita, pasti nanti akan salah juga tampilannya. Nah, untuk selanjutnya, nah seperti yang saya bilangkan tadi, ketika kita ingin menuliskan sebuah teks, setidaknya kita harus memberikan sebuah tag di situ, tag keperluan kita. Seperti ini adalah untuk membuat heading. Jadi heading ada banyak ya, ada H1 hingga H6. Tentunya H1 ini adalah heading yang paling besar. Ini adalah contohnya. Nah, kita coba sendiri teman-teman di Visual Studio Code karena kita tadi sudah membukanya. Kita coba kita membuat heading H1, kita enter. Nah, ini adalah heading 1. Kita save. Kita cari filenya, ini berada di download. Dan ini dia pelatihan.html. Kita klik 2 kali karena ini ada logo Google Chrome, jadi nanti akan membukanya di dalam Google Chrome.
Nah, ini adalah heading 1. Jadi terlihat besar ya teman-teman, dan juga terlihat seperti di bold, garis huruf tebal. Nah, kita lihat perbandingannya. Misal H2, ini adalah heading 2. Kita buat H3, ini adalah heading 3. Kita buat lagi H4, ini adalah heading 4. Kita lihat hasilnya. Oh ya, sebelumnya kita save dulu ya. Ketika kita belum men-save, maka akan tampilan di file kita seperti ini, bulat. Ketika kita sudah men-save-nya, maka tidak akan ada bulat, ada silang seperti ini. Nah, ini tidak perlu, kita hapus. Kita save terlebih dahulu. Kita refresh yang ada di sini. Nah, ini adalah heading 1, heading 2, heading 3, dan seterusnya. Jadi, ketika heading itu semakin besar tagnya, level tag ini, maka akan semakin kecil pula font atau huruf dari hasilnya itu sendiri. Nah, ini adalah untuk heading. Yang untuk lainnya kita bisa lihat lagi di materi kita. Nah, ada tag P dan ada tag BR. Tag P dan tag BR itu fungsinya yaitu untuk membuat sebuah paragraf dan untuk membuat sebuah baris enter. Ya, tag P untuk membuat sebuah paragraf dan tag BR untuk membuat baris enter. Kita lihat perbedaannya. Di sini kita hapus headingnya ya, agar tidak memenuhi tempat. Nah, kita buat sebuah paragraf P, kita enter. Ada tag P, kita enter. Nah, di sini adalah kita misal tuliskan lorem. Kita tab. Nah, sudah terbuatkan satu baris paragraf banyak. Nah, ini adalah keuntungan dari pembuatan website ketika kita menggunakan lorem. Ini adalah sebuah bantuan untuk paragraf ya. Kita save terlebih dahulu. Kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, seperti ini dia. Sudah ada satu paragraf, namun ini lurus saja, tidak ada enternya sama sekali. Seperti tadi di materinya, kita menggunakan tag BR untuk enter. Kita kasih di sini misalnya, kita kasih tag BR, kita tutup tag. Nah, kita save. Kita lihat perbedaannya. Nah, di sini setelah elite ada enter, karena di sini setelah elite ada tag BR, jadi ada enter. Seperti itu ya teman-teman untuk fungsi tag BR dan untuk tag P. Nah, untuk selanjutnya ada list. List misal di sini sebagai contoh UL dan OL. Yang mana UL ini adalah singkatan dari unordered list, sedangkan OL adalah ordered list. Contohnya di sini list UL tidak terurut, unordered tidak terurut, seperti ini circle bulat-bulatan. Nah, ketika yang list OL yaitu ordered yang terurut 1, 2, 3, 4, 5 Romawi dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman bisa mengetikkannya sendiri atau bisa saya contohkan. Misal di sini kita hapus saja atau kita biarkan. Kita buat sebuah list seperti contohnya tadi. Membuat sebuah UL dengan tipe circle dan OL dengan tipe I. UL kita masukkan saja, tinggal kita enter, lalu kita klik LI, kita enter. Nah, di sini kita misalkan ini list pertama, kita
duplikat agar terlihat perbedaannya. Ini list ketiga, ini list kedua. Nah, selanjutnya ini kita ganti, kita copy saja. Ini kita ganti OL dengan tipe. Nah, ada tipenya di sini, misal A kecil. Untuk UL kita kasih tipe box mungkin. Kita save, kita lihat perbedaannya. Oh ya, di sini kita kasih enter biar terlihat agak jauh. Kita kasih enter 2 kali. Kita refresh di sini. Nah, ini dia. Jadi ada yang terurut dan ada yang tidak terurut sebagai poin-poin seperti ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan sesuai kebutuhannya sendiri-sendiri ya. Untuk selanjutnya ada tabel. Tabel di sini ada cukup banyak strukturnya. Ada harus tag tabel, ada tag TR, ada tag TH, ada tag TD dan penutupnya selanjutnya dan lain-lain. Kita coba saja. Ini kita buat lagi tabel. Kita enter. Kita buat TR untuk tabel row. Nah, TR itu adalah untuk baris. Sedangkan kita akan membuat sebuah kolom. Jadi kita buat TD saja langsung. Untuk TH itu adalah tabel head. Jadi untuk judul dari tabel-tabel itu sendiri agar tampilannya bisa bold dan lebih besar. Gitu saja. Nah, di sini saya hanya mencontohkan yang hanya biasa TD saja. Saya duplikat TD 1, ini TD 2, ini TD 3. Sebentar, TR 1. Nah, sudah saya duplikat. Ini untuk TR 2. Save, kita refresh di sini. Nah, seperti ini. Ada TR1 TD1, ada TR1 TD2, ada TR2 TD1. Nah, untuk tambahan agar jelas terlihat tabelnya, kita kasih border. Di mana? Di atribut tabel di sini. Kita kasih border. Ini dia, kita enter. Misal kita kasih 1 saja. Kita save, kita refresh. Nah, ini dia. Ada kolom pertama dengan baris pertama, ada kolom kedua dengan baris pertama, ada baris kedua dengan kolom kedua di sini, dan selanjutnya. Seperti ini ya teman-teman, ketika kita ingin membuat sebuah tabel. Nah, ini contoh yang tadi kita buat. Nah, untuk cell spacing. Nah, di sini kita kasih cell spacing agar apa? Agar tabelnya itu tidak ada jaraknya seperti ini. Kita kasih cell spacing 0 agar rapi seperti ini ya. Kita kasih di sini cell spacing sama dengan 0. Kita save, kita refresh. Nah, tidak ada spasi di antara kolom di sini, jadi lebih rapi gitu saja agar enak dilihat ya. Nah, kita lanjut untuk pewarnaan tabel. Pewarnaan tabel kita bisa menggunakan atribut juga. Seperti contohnya di sini ada tiap kolom bisa dikasih warna sendiri dan ada satu baris itu dikasih warnanya sendiri.
Nah, kita coba saja. Misal kita ingin membuatnya di sini, di kolom kedua, baris pertama. Kita kasih warna misal green gitu. Jadi kita kasih BG color green. Kita save. Nah, untuk yang baris kedua, saya ingin memberinya warna blue. Save, refresh. Nah, sudah terlihat ada warnanya. Nah, di sini teman-teman bisa mengkustomisasi sendiri, bisa memilih warna sendiri sesuka hati teman-teman sendiri ya tentunya. Nah, untuk selanjutnya, untuk memasukkan image itu dengan cara mengadakan atau menambahkan tag img dengan menambahi atribut source dan width dan height agar beraturan ya gambarnya kita itu. Nah, kita coba saja. Kita kasih mungkin di sini. Kita kasih ini, kita hapus, kita kasih tag image. Nah, ini kita tambahkan gambar di sini. Misal saya ingin mencari gambar terlebih dahulu. Image. Ini saja mungkin saya copy. Saya taruh di download. Langsung di sini saya Ctrl V. Saya ganti namanya menjadi dribbling.png. Kita ingat-ingat namanya. Kita taruh di sini source-nya dribbling.png. ALT. Nah, ALT ini untuk apa? ALT ini yaitu untuk apabila gambar kita itu yang ada di manajer kita, di penyimpanan kita itu hilang, maka ALT ini akan ditampilkan apa? Berupa teks. Misal ini adalah gambar dribble bola. Terus untuk height sama width-nya kita kasih misal width-nya 30 pixel dan height-nya 50 pixel. Kita save, kita refresh di sini. Nah, sudah kelihatan gambarnya ya, namun masih terlalu kecil. Kita tambah lagi ukurannya. Misal di sini 150 dan di sini kita kasih 50. Kita refresh lagi. Nah, sudah terlihat perbedaannya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika gambarnya hilang, misal kita hapus gambarnya ini, kita hapus, saya delete, nanti yaitu gambar dribble bola ini yang akan ditampilkan. Kita refresh saja, kita coba. Nah, ini dia gambar dribble bola sebagai pengganti ketika gambarnya itu hilang. Saya Ctrl Z agar kembali lagi gambarnya. Saya refresh lagi, muncul lagi gambarnya. Nah, seperti itu teman-teman kira-kira cara menambahkan gambar ke dalam halaman kita. Nah, untuk selanjutnya apa? Kita lihat lagi, yaitu ada pemformatan teks. Ada teks tebal, ada teks biasa, ada miring, ada garis bawah. Nah, kita coba satu persatu. Misal yang ini saya taruh di bawah, BR ini, terus ini lagi saya taruh bawah lagi. Nah, udah selesai. Saya save, saya coba lihat dulu. Nah, di antara baris 1, 2, 3, 4 ini saya ingin mencoba membuat sebuah teks tebal atau biasa dan miring dan lain-lainnya. Nah, biar rapi saya enter aja.
Nah, di sini saya coba menambahkan tag i untuk teks miring ya. Kita taruh di paling akhir, taruh di sini. Oh, misal di sini ini saya buat biasa saja. Nah, untuk yang di paling bawah ini yaitu untuk i di sini. Terus ini saya cut ke dalam baris terakhir, saya save agar ada lebih banyak teksnya. Saya copy di sini, saya taruh ke dalam sini, save. Kita lihat perbedaannya. Nah, ada teks biasa, ada teks tebal, dan ada teks bergaris bawah, dan ada teks miring. Tentunya itu sendiri yaitu berdasarkan sesuai yang ada di sini ya. Ketika tag B untuk teks tebal, tag U untuk garis bawah, I untuk garis miring. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan sesuai kebutuhan teman-teman sendiri. Mungkin cukup lama ya teman-teman untuk materi kali ini. Selesai di sini saja. Ketika teman-teman ingin mengetahui lebih banyak lagi, bisa mengakses beberapa website yang saya sarankan ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.